Oke, perkenalkan nama saya Andi Purnomo, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika, akan menjelaskan tentang apa itu algoritma. Masuk ke materi algoritma. Andi Purnomo, NPM 2008 10 114. Apa itu algoritma? Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Masih bingung? Kita lanjut aja. Next. Masih mengenai definisi dari algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Juga merupakan suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Dan terakhir, algoritma juga merupakan suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Gimana? Masih belum paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah mengenai sistem dari algoritma. Algoritma memiliki sistem sebagai berikut, di mana pertama terdapat suatu masalah, yang mana masalah ini memiliki model yang kemudian bisa memiliki sistem penyelesaian yang berupa algoritma. Algoritma ini akan berbentuk suatu program yang saat dieksekusi kemudian dianalisis akan menghasilkan sebuah data. Data ini akan berbentuk hasil yang dimana algoritma akan secara garis besar berupa input, proses, dan output, dan dimana output ini di setiap algoritma haruslah sama. Tenang aja, ada kok contoh dalam bentuk kehidupan sehari-harinya. Next. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh nih, hanya satu contoh aja, jangan banyak-banyak. Yang pertama adalah saya akan membahas algoritma dalam memasak mie instan. Yang pertama, siapkan satu bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan juga garpu. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci, kemudian masak air, tunggu hingga air mendidih. Kemudian masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Aduklah dan tunggu hingga matang. Jika sudah matang, masukkan bumbu-bumbu ke dalam mangkok. Aduk hingga merata, mie siap untuk disajikan. Dari tadi bahas soal algoritma mulu nih. Emang siapa sih pencetusnya? Berikut pencetusnya. Algoritma berasal dari nama penulis buku, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, yang berasal dari Uzbekistan. Orang barat menyebut al-Khawarizmi dengan algoritma. Pada saat itu, al-Khawarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau dalam bahasa Inggris disebut The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku tersebut, kita juga memperoleh kata aljabar, atau biasa dikenal dengan algebra. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam tipe algoritma. Algoritma dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada deskriptif, kemudian ada flowchart, dan terakhir ada pseudocode. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Selain dalam bentuk tulisan, algoritma juga dapat ditulis dalam bentuk diagram-diagram dengan anak panah sebagai penunjuk urutan langkah algoritmanya. Algoritma yang ditulis dengan simbol-simbol dinamakan dengan algoritma tipe flowchart. Yang terakhir nih, pseudocode. Pseudo berarti imitasi, dan code berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer. Kode bahasa pemrograman. Pseudocode
merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan tapi tanpa harus memikirkan sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Karena tipe algoritma deskriptif cukup sederhana, maka yang akan dibahas selanjutnya adalah tipe flowchart dan pseudocode. Oke? Apakah itu flowchart? Ini nih, flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma. Flowchart terdiri dari simbol-simbol yang dihubungkan dengan sebuah tanda panah, di mana tanda panah ini memiliki arah. Tujuannya untuk memudahkan penulisan dan memudahkan pembacaan. Mengenai flowchart ada aturannya loh. Apa itu? Ini dia aturan dalam flowchart. Yang pertama, flowchart memiliki simbol-simbol diagram alir dan setiap simbol memiliki maksud-maksud tersendiri. Kita ulas beberapa aja ya. Semisal simbol ini, simbol berbentuk sedikit oval ini memiliki maksud terminal, start, dan end. Apa makna dari kalimat berikut? Ini bermakna kalau simbol ini akan ada di mana setiap algoritma itu dimulai dan setiap algoritma berakhir akan diikuti tanda ini. Selanjutnya ada simbol yang berbentuk jajar genjang yang bermaksud merupakan suatu input atau output. Kemudian ada juga algoritma bentuk persegi panjang yang memiliki maksud proses atau menyatakan assignment atau statement. Proses ini biasanya contohnya itu proses dalam mengerjakan sesuatu progres. Lalu ada description yang berbentuk belah ketupat. Ini bermakna ketika ini ibarat seperti fungsi if. Jika fungsi terpenuhi, dia bersifat yes, maka bisa melanjutkan program atau berhenti. Dan jika fungsi tidak terpenuhi, dia bersifat no dan bisa memiliki sifat melanjutkan atau berhenti. Lalu ada tanda panah yang bermaksud menjelaskan tentang alur proses. Karena di dalam setiap flowchart itu, setiap simbol yang ada di sini itu dihubungkan oleh alur proses ini. Selanjutnya ada simbol ini, lingkaran, yang berarti titik sambungan pada halaman yang sama. Ya, jika dalam satu halaman itu mungkin terlalu penuh, maka bisa menggunakan simbol ini untuk menaruh di halaman yang sama tapi dalam bagian yang berbeda. Lalu jika dalam satu halaman itu sudah tidak cukup, kita bisa memberikan tanda ini yang berarti titik konektor yang berada pada halaman lain. Jadi di setiap awal dan akhir untuk perpindahan halaman harus menyertakan simbol ini. Lalu ada call, memanggil subprogram. Ini biasanya memanggil subprogram yang sudah ada dalam suatu algoritma. Lalu ada dokumen, store data, dan preparation. Bisa dipelajari sendiri karena biasanya ketiga hal ini jarang keluar. Lanjut, banyak kan? Wajar lah. Bahkan untuk bahasa pemrograman lebih banyak lagi. Selanjutnya, biar lebih paham, ada contohnya nih. Ini adalah algoritma dalam bentuk flowchart untuk menghitung luas segitiga. Kita mulai dengan simbol sedikit oval yang bermakna start. Ini di sini bermaksud mulai. Kemudian ada input alas, kemudian input tinggi, luas. Alas tinggi ini merupakan proses, input tinggi, input alas merupakan input, kemudian tampilkan luas merupakan output, dan kemudian diakhiri dengan selesai. Bandingkan dengan rumus luas segitiga ini. Apakah ada perbedaan? Letak perbedaannya mungkin di sini tidak ada input outputnya dalam rumus luas segitiga ini, sedangkan di sini ada. Semoga paham.
Lanjut. Selanjutnya adalah pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi informal serta ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan konveksi struktural dalam bahasa pemrograman dan juga ditampilkan supaya dibaca oleh manusia dan bukan untuk mesin. Pseudocode juga merupakan kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya, karena pseudocode merupakan gabungan dari kata pseudo yang artinya imitasi atau menyerupai atau mirip, dan kode yang berarti kode bahasa dari pemrograman. Paham? Nanti juga lupa paham. Pseudocode memiliki struktur yang wajib kalian ketahui ini. What is that? Ini dia. Ada 3 struktur yang membentuk sebuah pseudocode, yakni yang pertama adalah judul yang berisi judul dari algoritma. Kemudian ada deskripsi, di mana isinya adalah berisi deklarasi variabel dan konstata, biasanya berisi proses pengerjaannya. Kemudian 3 implementasi yang merupakan proses pengerjaannya, isinya tentang inti algoritma. Ketiga struktur ini harus berurutan, mulai dari judul, kemudian deskripsi, kemudian terakhir diakhiri dengan implementasi yang di dalamnya merupakan bagian inti dari algoritma tersebut. Mulai bingung? Biasa. Untuk pseudocode cukup bahas saja nih, yakni tentang teknik percabangan dan teknik perulangan, biar tidak terlalu pusing juga sih. Karena prinsipnya gini, sedikit namun bertahap lebih berarti daripada tidak sama sekali. Oke, kita mulai dari teknik percabangan. Definisi dari teknik percabangan adalah: teknik percabangan adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke satu kemungkinan true atau false dari beberapa kondisi di dalam pemrograman. Kita harus dapat melakukan aksi apa yang harus dikerjakan oleh pemproses atau prosesor ketika sebuah kondisi terpenuhi dengan menggunakan operasi logika. Percabangan yang digunakan pada algoritma ini terdapat 2 metode. Yang pertama ada if-else, dan kedua ada switch case. Masih asingkah dengan 2 istilah tersebut? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Yang pertama mengenai percabangan if-else. Percabangan if-else digunakan untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil suatu keputusan di antara banyak pernyataan yang ada. Statement if yang digunakan untuk melakukan proses percabangan di dalam pemrograman. Contoh sederhana nih. Contohnya adalah jika if A sama dengan 10 dan aksi yang dilakukan. Ini bermakna jika A sama dengan 10 maka program akan dijalankan. Untuk notasi algoritmik statement if-nya ada if kondisi, kemudian then aksi, and if. Bagaimana? Sudah mulai pusing? Lanjut aja lah. Percabangan switch case. Bentuk dari switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Contoh sederhana, mungkin dalam beberapa pandangan orang ini tidak sederhana sih. Pertama, ada kode programnya, saya akan menjelaskan. Pertama, read angka. Jika angka sama dengan 1, then kemudian tulis 1. Kemudian jika salah, jika angka sama dengan 2, kemudian tulis 2. Dan selesai jika angka sama dengan 3, kemudian tulis 3. Dan jika angka sama dengan 4, kemudian tulis 4. Dan jika salah, tulis Anda masukkan bukan angka. Dan if selesai. Percabangan cas untuk notasi algoritmik ini yaitu mengenai read angka, membaca angka, cas angka, yaitu studi kasusnya. 1 read 1, tulis 1, 2 read 2, tulis 2, 3 read 3, tulis 3, dan 4 read 4, tulis 4. Otherwise, dari read ini jika
ditulis inputnya berupa bukan angka, maka yang ditulis adalah angka yang Anda masukkan adalah salah. Kemudian end case atau selesai dalam kasus. Bagaimana? Semakin pusingkah? Lanjut aja. Selanjutnya ada teknik perulangan. Teknik perulangan loop atau looping adalah fungsi pada bahasa pemrograman untuk menjelaskan atau menjalankan baris kode secara berulang-ulang selama kondisi masih terpenuhi. Dalam perulangan looping ada 3 kode statement yang digunakan. Yang pertama ada statement for, statement while, do, dan terakhir ada statement repeat until. Untuk teknik perulangan ini nanti cuma pengertian saja ya, disebabkan ada limit waktu. Statement for. Bentuk pengulangan dengan statement for dapat berbentuk positif for, to, do. Pengulangan ini menghitung counter dari kecil ke besar yang pertambahannya bersifat positif. Kemudian ada negatif for, don't, to, do, yang mana pengulangan ini menghitung counter dari besar ke kecil. Pertambahannya akan bersifat negatif. Selanjutnya ada statement while, do. Statement ini digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu statement atau blok statement terus-menerus selama kondisi masih bernilai benar. Statement yang biasa dipakai untuk melakukan pengulangan yang jumlahnya tidak diketahui di depan atau salang pencacahannya tidak sebesar 1 atau min 1. Jadi statement setelah kata akan terus dikerjakan selama kondisi bernilai benar. Jika kondisi bernilai false atau salah di awal, yakni sebelum while, maka statement tidak akan pernah dikerjakan. Terakhir adalah statement tentang repeat until. Repeat until adalah statement yang digunakan untuk mengulang statement atau block statement sampai kondisi bernilai true. Jadi pengulangan justru dilakukan selama kondisi bernilai salah. Pemeriksaan kondisi pada pengulangan repeat until dilakukan belakangan atau di akhir, berbeda dengan while, do. Lalu apa artinya? Ini mengakibatkan statement pada pengulangan repeat until paling sedikit akan diproses, yakni 1 kali. Terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangan, masih kurang ilmunya, coba tanya saja ke Google. Tapi jika hasil tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya terima saja, karena Google bukan Tuhanmu yang bisa mengerti kamu. Intinya banyak-banyak belajar saja mengenai algoritma, karena algoritma merupakan dasar dari bahasa pemrograman dalam informatika. Tetap semangat, walaupun kamu pemula dalam dunia informatika ini, jangan putus asa karena masih banyak yang lain yang sama seperti kamu. Never give up kawan-kawan. Dan jika berminat jangan lupa bisa like, share, dan